mendengarkan itu lebih baik, memperhatikan itu lebih baik. Artinya apa? Tuhan ingin saudara tuh dengar suaranya. Jadi kalau Tuhan berkata di firman di 1 Samuel 15:22 berkata mendengarkan lebih baik pada korban, artinya Tuhan tuh kepingin bicara. Jadi carilah waktu, spend time lah dengan Tuhan, sediakan waktu khusus untuk kau mendengar. Kadang cuma diam, tanpa kau bicara apa-apa. Seperti Mother Teresa tadi. Iya. Tapi tiba-tiba kau bisa ngerti, oh Tuhan sedang bicara ABC. Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kita bertemu lagi dalam podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang saudara ketahui akan memerdekakan saudara. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara semua yang sudah masuk. Dan kali ini temanya adalah mendengar suara Tuhan. Dan saudara-saudara semua, kita sekarang di studio sudah bersama dengan Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom. Luar biasa, terima kasih sudah bisa hadir di studio. Dan hari ini kita akan bersama-sama tanya jawab nih, Pastor, tentang mendengar suara Tuhan nih, saudara Pastor. Ya. Nah, ini pertanyaan pertama dari jemaat kita nih bertanya, apakah Tuhan masih berbicara sampai hari ini, Pastor? Masih nggak sih? Karena kan kita pernah dengar, saya pernah dengar juga dari ada hamba-hamba Tuhan juga berkata bahwa firman kan sudah diberikan, sudah cukup, sudah ada Alkitab, sudah nggak ada lagi suara-suara Tuhan. Kamu tinggal baca Alkitab aja, itulah suara Tuhan dan tidak ada lagi Tuhan berbicara dalam kehidupan kita setiap harinya gitu. Apakah Tuhan masih berbicara, Pastor, sampai hari ini? Firman berkata bahwa Tuhan itu berkata bahwa di kitab 1 Samuel itu berkata bahwa Tuhan di pasal 15, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti dengan mendengarkan suara Tuhan. Nah, sesungguhnya mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan atau korban memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Oke. Nah, sekarang kalau dipertanyakan apakah Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini, dia masih berbicara. Kenapa? Karena firman juga ngomong mendengar itu lebih baik daripada korban. Memperhatikan lebih baik daripada korban. Artinya apa? Dalam bahasa Ibrani, kata mendengarkan dalam bahasa Ibrani itu tidak ada kata taat. Kenapa firman berkata di sini dikatakan bahwa mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada korban bakaran dan korban sembelihan? Karena kata mendengarkan itu dalam bahasa Ibrani itu juga konotasinya artinya engkau mendengarkan, memperhatikan dan taat. Dalam satu kata. Iya. Nah, jadi kalau misalnya sampai Tuhan sudah tidak berbicara lagi sampai hari ini, ayat firman Tuhan ini buat apa? Alkitab berkata mendengar itu lebih baik daripada korban. Artinya kita ini adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan untuk bisa mengerti hatinya. Bagaimana kita bisa mengerti hatinya kalau kita tidak bisa mendengarkan? Memang Tuhan memberikan firman kepada kita ya sebagai sesuatu yang tertulis. Tapi Alkitab berkata hukum itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Nah artinya apa? Dalam hidup kita butuh dua-duanya. Hukum itu apa? Firman. Tapi firman tanpa namanya roh, tanpa namanya Roh Kudus, itu mematikan, tidak bisa hidup. Nah, sekarang maksudnya gimana, Pastor? Apakah Tuhan itu masih bicara? Sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Dari pengalaman saya pribadi, berapa kali saya ngalami namanya persimpangan dalam hidup saya yang membutuhkan jawaban ya dan tidak. Contohnya dulu waktu saya kasih contoh pertama kali ini. Misalnya nih, saya waktu itu sedang dalam persimpangan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan apa enggak? Gembala saya berkata, saya tahu kamu ada panggilan. Saya berkata, oh tidak. Kenapa? Karena sebetulnya saya bukan tidak. Tapi saya tidak mau. Karena hari itu saya melihat pendeta itu hidupnya susah. Zaman saya itu pendeta hidupnya susah, serba sederhana, dan serba istilahnya ya menderita lah dibandingkan zaman sekarang. Jadi saya nggak mau. Yang kedua, alasan saya tidak menjadi hamba Tuhan adalah karena saya melihat banyak sekali anak-anak hamba Tuhan itu akhirnya kecewa dengan pelayanan dan orang tuanya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jadi nakal sekali. Karena dia tidak bisa melihat contoh
di rumah tangga yang seperti di mimbar. Iya. Di mimbar dan di rumah tuh beda. Makanya saya nggak mau. Nah, begitu gembala saya berkata begitu, saya berkata, saya nggak mau, Pak. Loh, kamu tahu ada panggilan? Saya pura-pura, nggak ada saya. Padahal saya tahu. Karena saya mau menghindari untuk jadi hamba Tuhan. Nah, akhirnya gimana? Oke, berarti kamu tak sekolahkan ke Hawaii, nggak mau. Saya tolak. Sudah 1 tahun berlalu. Yeah. Tapi karena gembala saya percaya, makanya Tuhan itu bisa memakai gembala atau orang sekitar kita untuk mengarahkan hidup kita. Karena kebebalan saya, karena ketakutan saya, karena kedegilan saya. 1 tahun kemudian ditawari lagi saya. Engki, kamu tak sekolahkan ke Swedia ya? Itu saja Pastor Mike. Nggak mau. Langsung saja nggak mau. Kamu kenapa sih? Kamu ada panggilan kan? Karena gembala saya lihat itu ada calling dalam hidup saya. Yeah. Dan saya pun sebetulnya tahu. Cuma saya pungkiri lah. Kenapa sih kamu selalu nggak mau? Nggak mau, Pak. Anak-anak pendeta banyak anak, kalau saya nggak mau. Terus tiba-tiba satu kata perkataan dari gembala saya itu membuat saya mengubah saya. Berkata begini, kenapa kamu yang memutuskan? Bukan Tuhan yang memutuskan dalam hidupmu. Terus maksud Bapak gimana? Kan ini keputusanmu, kamu tidak mau. Bukan keputusan Tuhan. Terus Bapak mintanya gimana? Masuk doa puasa. Tanya Tuhan, benar nggak Tuhan panggil kamu, calling kamu? Oke, siap. Saya akan puasa 3 hari 3 malam untuk cari suara Tuhan. Untuk dia berbicara secara pribadi dalam hidup saya. Nah, disitulah saudara saya masuk ke Getsemani, di taman doa, tempatnya Pak Yoel sana. Kemudian saya cari Tuhan hari pertama, Tuhan nggak bicara. Hari kedua, melalui firman nggak bicara. Tuhan ngomong nggak bicara, audible juga nggak bicara. Sampai akhirnya saya memutuskan hari ketiga kalau sampai Tuhan tetap tidak bicara, saya sudah doa dan puasa, saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Hari ketiga Pastor Mike, jam 12:30 malam, tiba-tiba saya terbangun. Sebelum besok paginya saya pulang. Tuhan bicara melalui apa? Melalui mimpi. Dan saya masih ingat itu, ada satu tangan tunjuk, jadi hambaku nak. Jangan degil hatimu seperti Elia. Kau lari dari panggilan, jadi hambaku nak. Ada destiny juga untuk istrimu seperti ini, tapi jadi hambaku. Di situ saya terbangun. Dan hari ini, setelah saya flashback kembali ke Pastor Mike, ya, itu kan saya tahun 97 ya itu ya. Berarti kalau balik sekarang sudah berapa tahun nih? Waduh. 7, 3, 28 tahun. 28 tahun yang lalu. Kalau saya flashback kembali, saya berkata, Tuhan terima kasih ya. Aku untungnya ikut keputusanmu. Iya. Jadi hambamu. Kalau enggak, jadi apa saya? Dan saya ngerti kekuatan saya ternyata memang di sini. Iya. Nah, di situ kalau kita berkata nggak ada suara Tuhan, yang ngedrive hidup saya tahun 28 tahun yang lalu itu adalah suara Tuhan. Dan nanti Tuhan bicara nanti melalui banyak hal. Nanti kita bahas kan di sini kan ada. Jadi saya percaya masih ada Pastor Mike. Oke. Dan itu penting sekali ya buat orang-orang Kristen di terutama gini, sekarang. Terutama saya kemarin belajar Pastor Mike. Ini sesuatu yang baru sekali buat saya. Dia berkata ini, dalam hidup manusia itu ada sekitar tidak lebih 10 kairos. Hidup setiap manusia. Oke. Itu survei dari mana? Survei dari kehidupan Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, pada saat dia lahir, pada saat dia di padang gurun, pada saat di taman Getsemani, pada saat dia mati, itu adalah kairos 4 kali yang tidak boleh gagal. Persimpangan-persimpangannya Tuhan Yesus tidak boleh gagal. Lahir di tempat yang tepat, di zaman yang tepat, waktu yang tepat, supaya rasi bintang semua tepat segala macam. Kemudian di padang gurun pada saat disuruh menyembah setan dan Tuhan Yesus itu menentukan dunia sebabnya. Termasuk di Getsemani pada saat Tuhan Yesus peluhnya menjadi darah, dia mencoba untuk menawar kehendak Bapa. Akhirnya berkata kehendakmu yang jadi. Dan terakhir adalah sudah selesai di atas kayu salib. Itu adalah 4 kairos dalam hidup Tuhan Yesus. Nah, hamba Tuhan ini berkata apa? Dalam hidup manusia itu minimal 10 bisa di bawah kayak Tuhan Yesus. Dan itu adalah waktu yang menentukan yang tidak boleh salah. Waduh. Bahaya. Langsung Bahaya. mungkin Rame mikir nih. mungkin coba langsung mikir nih. Waduh, kapan ini kairosnya ini? Yang 10 ini kapan ini terjadi? Tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Hamba Tuhan ini bicara begitu. Ya, saya baru tahu juga kemarin. Iya, saya juga. Tapi menarik juga sih. Saya kita langsung bahas. mikir juga tadi dengar langsung mikir nih. Wah, ini dalam 10. hidup kita ada 10 kairos yang kita tidak boleh salah. Yang Tuhan beri dalam hidup kita. Oke. Itu masa persimpangan-persimpangan kok nggak boleh salah. Ya, nanti kalau salah ya Tuhan bisa merekayasa. Tapi ya itu kan karena delay belum tahu ya. Kita belum tahu. Belum tahu Tapi itu informasinya. artinya apa? Kita butuh suara Tuhan.
Di persimpangan tuh sulit banget. Kan kita nggak bisa baca Alkitab kemudian firman, kalau tuh firmannya pas bicara nggak masalah. Kalau nggak, kita butuh guidance gitu misalnya. Alkitab berkata apa? Dombaku tuh mengenal suaraku. Kalau Tuhan Yesus berkata di kitab Perjanjian Baru, dombaku mengenal suaraku, artinya kita didengar nggak sama suara Tuhan? Dengar. Harusnya dengar dong. Harusnya dengar. Itu ayat yang tepat tuh. Dombaku mengenal suaraku. Itu masuk ke pertanyaan kedua tuh, Pastor. Siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Domba. Oke. Domba kan. Kalau engkau domba, engkau di dalam Yesus, setiap everybody bisa mendengar suara Tuhan. Karena Alkitab berkata, kita Roma pasal 6 berkata bahwa Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Masa anak tidak mengenal suara bapaknya? Oke. Tapi Pastor, ini kenyataan, mungkin kenyataan. Ya, ini kenyataan, realitanya adalah banyak juga dari anak-anak Tuhan yang mereka merasa kesulitan, Pastor. Mungkin membedakannya seperti apa? Jadi apa sih sebenarnya penghalang buat jemaat-jemaat khususnya ya, dan juga mungkin orang-orang Kristen pada umumnya untuk kita itu bisa mendengar suara Tuhan gitu loh. Padahal mungkin sudah berkata dalam hatinya, ya saya kan sudah juga ke gereja juga, sudah bisa diberkata bahwa mereka sudah jadi domba-domba nih. Mereka mungkin merasa juga seperti itu ya kan. Nah tapi kok masih belum mendengar nih Pastor. Mungkin apa sih yang menghalangi, yang paling besar mungkin hal-hal yang menghalangi supaya kita bisa dengar suara Tuhan dalam kehidupan kita, Pastor? Ini ada satu statement bagus. Yang menghalangi adalah noise. Oke. Dengarkan voice, suara, bukan noise. Kalau noise itu adalah suara di luar gembala. Oke. Dunia, medsos, ucapan orang, perkataan. Dunia bicara apa? Medsos bicara apa? Manusia bicara apa? Dunia punya standar apa? Itu kan noise, suara. Iya. Tapi dari dunia. Nah, seringkali yang menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan adalah karena too much noise dalam hidup kita. Akhirnya suara gembala yang kadang pelan, still, tenang, teduh, tidak terdengar, Pastor. Contoh nih, hari ini pasang musik sekeras-kerasnya di sini. Iya. Kita mau bercakap-cakap sampai nggak bisa. Saking keras. Pernah nggak pergi ke restoran? Ada suara musik dangdut kencangnya luar biasa. Kemarin saya bisa di Jepara, suaranya sampai saya ngobrol nggak bisa. Iya. Sama. Saking kerasnya noise di luar. Sampai akhirnya membuat telinga kita nggak bisa mendengar. Jadi kalau menurut anggapan saya adalah kenapa kok banyak anak-anak Tuhan tidak bisa mendengarkan suara gembala? Too much noise. Hidupmu lebih banyak kamu isi dengan dunia. Ya kan? Banyak scrolling, banyak dengarkan kata dunia, berita, apa yang dikatakan dunia tentang hari ini, keadaan, itu kan noise sebetulnya. Iya. Dan itu mempengaruhi iman percaya kita juga. Mempengaruhi iman. Nah, itu seperti Alkitab berkata, seperti sumurnya Abraham yang tertimbun oleh batu-batu, yang nimbun adalah Filistin. Itu harus digali kembali supaya airnya bisa keluar. Jadi banyak sumur anak-anak Tuhan hari ini itu tertutup semua dengan apa? Dengan dunia, kekhawatiran dunia, ketakutan dengan dunia, takut menghadapi masa depan, takut menghadapi apapun segala macam. Akhirnya kita tidak bisa lagi mendengarkan suara Tuhan yang padahal tertulis sudah ngomong jangan takut. Firman kan ngomong kan 365 kali jangan takut. Nah, akhirnya membuat kita tidak bisa mendengar. Nah, noise-nya itu seperti apa? Tadi kita bahas soal nasihat-nasihat misalnya, contoh Pastor. Itu apakah jadi noise juga? Nasihat-nasihat atau hanya dari berita-berita yang ada di luar, atau juga bisa jadi karena kalau saya pernah baca juga di Alkitab tentang Daud itu suatu kali rakyatnya berkata kita jangan pergi berperang nih. Karena di sini aja kita sudah ketakutan, kita sudah susah, apalagi kalau kita pergi berperang. Dan tiba-tiba Daud berdoa pada Tuhan dan Tuhan berkata kamu pergi untuk berperang. Dan Daud pergi berperang dan dia menang akhirnya. Nah, kan ada nasihat-nasihat seperti itu juga mungkin bisa jadi noise juga. Bisa jadi sesuatu hal yang dan kadang itu kadang juga nasihat baik loh. Iya, itu kayak misalnya contoh tadi saya, kenapa kamu jadi hamba Tuhan? Karena noise di luar berkata anak hamba Tuhan itu nakal semua. Karena noise di luar berkata jadi hamba Tuhan itu nggak enak, hidupnya susah, menderita. Itu noise buat saya. Yang akhirnya membuat saya delay 1 tahun. Untuk saya tidak mau masuk sekolah, tidak masuk dalam panggilan saya. Karena too much noise.
Akhirnya untuk gembala saya kalau ngomong bicaranya begini, kenapa kamu yang memutuskan? Bukan Tuhan yang memutuskan. Saya tanya, caranya bagaimana dapat keputusan Tuhan? Doa dong, puasa dong, 3 hari 3 malam, cari kehendak Tuhan. Nanti kan dia bicara. Jadi butuh waktu ketenangan. Tadi mungkin ya butuh 3 hari bisa berdoa. Retreat lah istilahnya. Oke. Kalau pakai bahasa namanya retreat, mundur menarik diri dengan Tuhan seorang diri. Oke. Makanya kita selalu diajari supaya punya waktu teduh. Saat teduh. Supaya itu untuk melatih kita untuk tenang ya Pastor, supaya tidak terlalu banyak noise yang kita dengarkan. Karena saya tuh suka dalam bahasa Ibrani kata mendengarkan. Mendengarkan itu lebih baik daripada memperhatikan. Mendengarkan lebih baik. Obedience is more than sacrifice. Bahasa Inggrisnya pakai kata obedience is more than sacrifice. Kenapa kalau bahasa Inggris pakai kata obedient? Tapi kenapa bahasa Indonesia pakai kata mendengarkan? Iya. Karena ternyata kata mendengarkan dan obedient itu satu kata. Di dalam orang Israel, Shema Israel, Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Dengarkanlah Tuhan Allahmu, hai Israel. Kata dengarkanlah itu maka kata mendengar, memperhatikan, serta melakukan. Itu satu kata. Mendengar sambil melakukan. Bukan cuma hanya mendengar. Jadi kata ketaatan itu di dalam bahasa Ibrani itu nggak ada. Makanya ada iman tanpa perbuatan dalam mati. Jadi percuma juga mendengar. Di perjanjian baru dibagi 2, mendengar dan melakukan. Di perjanjian lama mendengar itu termasuk di dalamnya adalah melakukan, taat. Oke. Itu. Oke, ngerti Pastor. Nah, pertanyaan selanjutnya nih mungkin Pastor menyambung tadi. Apakah suara nasihat pemimpin itu bisa MK mungkin buat yang jemaat di tempat kita, atau juga pendeta bisa jadi suara Tuhan nih dalam kehidupan saya? Ya, kira-kira Tuhan bisa bicara lewat apa aja Pastor? Nah, tadi contoh gembala saya. Oke. Dia kan Tuhan bicara melalui beliau. Kenapa kamu memutuskan diri? Kenapa kamu nggak cari keputusan Tuhan? Itu suara Tuhan sebetulnya. Coba saya tidak dengarkan suara gembala saya. Saya tetap mengikuti jalan saya tetap ingin jadi pengusaha, saya tetap ingin kaya raya. Padahal kita berkata apa? Mencangkul pun tak kuat, mengemis aku malu. Iya. Saya tuh tidak punya talenta kecuali apa? Ternyata Tuhan kasih talenta saya ini. Bisnis saya mesti akan ditipu orang banyak. Saya nggak bisa ngitung soalnya. Terlalu baik saya. Polos banget, gampang dikatai, kayak gitu. Tuhan kan lebih tahu kita. Artinya apa? Hari itu saya percaya gembala saya dipakai Tuhan untuk jadi seperti suara Tuhan dalam hidup saya. Nanti ada pengalaman yang kedua, Pastor Mike. Bagaimana Tuhan nuntun ke persimpangan lagi, Kairos tadi itu 4-5 kali itu. Nanti itu keputusan-keputusan yang penting dalam hidupmu, yang sering kali kau harus tarik diri, cari Tuhan, untuk kamu betul clear Tuhan kok bicara nggak? Ya, begitu bicara, just go ahead. Gitu. Itu penting banget, sangat-sangat vital sekali. Bisa lewat mimpi juga tadi ya, Pastor ya. Berkali-kali Tuhan bicara melalui mimpi. Lewat mimpi. Ayub berkata melalui mimpi dan penglihatan. Dia berbicara melalui keadaan bisa. Melalui ayam berkokok, Petrus bertobat. Melalui keledai Bileam. Sudah ngomong keledainya dan Bileam tidak mendengarkan. Itu sebenarnya suara Tuhan untuk Bileam berkata jalanmu menuju kebinasaan. Keledai sampai bicara. Tapi si nabi yang peka ini gak ngerti tuh. Nah, coba bayangkan anjingmu di rumah ngobrol. Enggi gitu. Karena shock. Iya. Ayolah bicara. Tapi itu pun tidak cukup membuat Bileam berubah ya, Pastor. Tidak bertobat loh. Tidak berbalik loh. Tidak mengerti suara Tuhan loh. Makanya bahasa Ibrani itu mendengar itu sambil melakukan. Kata mendengar itu artinya adalah sama bahasa Ibrani. Sama itu artinya adalah mendengar dan taat. Jadi saudara mendengar suara Tuhan hati-hati, belum tentu kamu taat. Nah itu. Malah kamu salah. Sudah tanya tapi nggak dilakukan. Oke, Pastor. Nah kalau gitu bagaimana nih membedakan suara Tuhan dan suara kita sendiri nih, Pastor? Kira-kira kalau suara Tuhan ada ciri-cirinya nggak, Pastor? Sehingga kita juga sebagai jemaat mungkin yang mendengarkan ini juga bisa, mungkin sudah dengar nih suara Tuhan, Pastor. Tapi kadang masih ragu, selalu ada keraguan. Ini tuh dari Tuhan, atau ini pikiran sendiri, atau malah justru mungkin dari setan yang berbicara ini di dalam hati saya. Sehingga kita kemudian ragu untuk melakukan itu. Nah, kira-kira ada nggak, Pastor, ciri-ciri utama atau ciri-ciri yang bisa ditangkap oleh jemaat Tuhan Higher Than Ever, bisa tahu, ini suara Tuhan, Pastor? Nah sekarang gini nih. Ini harus belajar ya, kadang-kadang kita masuk di alam dunia roh nih selain. Suara Tuhan itu kan kayak alam dunia roh ya. Jemaat perhatikan baik-baik. Belajar mengerti bahwa suara Tuhan itu tidak bertentangan dengan firman-Nya.
Oke, yang pertama ini Pertama itu harus dipegang. harus dipegang dulu. Firman harus dijadikan fondasi. Misalnya nih, tiba-tiba ada orang, ini saya pernah dengar juga nih, Tuhan suruh saya nikah lagi. Padahal sudah punya suami atau punya istri. Waduh. Nggak boleh Dan belum meninggal loh. Iya. Dan belum meninggal dan mereka masih punya istri, punya suami. Iya. Tuhan suruh saya nikah lagi. Gimana menurut Pastor Mike? Kan bertentangan. Iya. Dengan firman. Iya. Jelas bukan Tuhan itu. Nggak usah pakai doa puasa kalau saya. Ya kan nggak mungkin kan Alkitab melanggar firman-Nya sendiri istilah gitu. Oke. Contoh kemudian nih, tiba-tiba saudara ada duit 1 miliar di bendahara, saudara sebagai bendahara. Tiba-tiba ada keluarga saudara yang membutuhkan uang karena sakit mamahmu atau istrimu, butuh uang. Tiba-tiba saudara dengar suara, pakai saja. Ini kan berkat Tuhan buat kamu. Inilah kepercayaan Tuhan, buktinya kamu jadikan bendahara, padahal bukan duitmu. Kau ambil, kau pakai, salah nggak? Salah. Melanggar firman kan? Melanggar firman. Jangan mencuri. Iya. Jangan mengingini milik orang lain. Nah, jadi jemaat harus ngerti, Alkitab itu tidak boleh diabaikan, karena ini suara Tuhan yang tertulis. Iya. Ini harus dijadikan sebuah patokan, sebagai pedoman. Kalau sudah ngelanggar firman dan apalagi itu ngelanggarnya terlalu tajam, wah, kalau saya sudah lebih baik enggak lah. Itu salah, pasti bukan dari Tuhan. Itu kan pertanyaan tadi kan? Tadi pertanyaan kedua apa? Ciri-cirinya, Pastor. Nah, ciri-cirinya ini suara Tuhan nih. Biasanya gini, ini kalau ini dari pengalaman ya. Iya. Biasanya suara Tuhan. Biasanya suara Tuhan kalau ciri-cirinya itu adalah seringkali kok tidak disukai daging kita. Ya walaupun nggak selalu loh ya. Iya. Tapi seringkali itu berlawanan dengan kehendak kita, kebebasan kita, pilihan kita, impian kita. Contoh saya nggak mau jadi pendeta. Iya. Kedua, saya tidak. Nanti yang kedua, misalnya contoh saya kalau keinginan saya nggak mau nikah dengan istri saya hari ini. Kenapa? Karena saya dulu tidak mau nikah dengan anak orang kaya. Itu berlawanan dengan keinginan saya. Iya. Nah, kadang seringkali Tuhan itu memberi tidak seperti yang kita inginkan. Contoh nih, Tuhan Yesus naik kayu salib. Itu kehendak Bapa. Dagingnya berkata kalau boleh lalu. Kehendak bebasnya sebagai manusia berkata, ya jangan salib toh Tuhan. Pertanyaan saya Pastor Mike. Setelah Tuhan Yesus bicara kepada Bapaknya 3 kali di Getsemani untuk tidak naik kayu salib, untuk tidak mati dengan cara disalib, dengan mati secara brutal seperti itu. Pertanyaan saya, apakah akhirnya Bapak mengizinkan? Tidak kan? Tetap harus naik. Tapi Tuhan Yesus melepaskan haknya. Iya. Sebagai manusia, kok aku harus mati seperti itu Bapak? Apa nggak ada mati yang lebih baik tuh? Kan sebenarnya kan kalau bahasa sehari-hari kan begitu kan. Jangan mati ditelanjangi, dikebukin, dipukulin, diludahin, diinjek-injek, dipermalukan, jadi kayak penjahat, digantung. Apa nggak ada yang lebih baik sih mungkin? Mungkin. Iya. Tapi kan nggak dikabulkan. Nah, seringkali nggak selalu ya. Seringkali tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya nggak mau jadi pendeta. Tapi Tuhan bicara, enggak, nah itu panggilan. Hari ini, nikmati banget saya. Iya, Pastor. Nah, saya pengen tanya tadi yang soal tadi ya, tidak melanggar dengan firman Tuhan ya, Pastor. Saya tiba-tiba tadi kita ngobrol, saya ingat tentang yang namanya Abraham. Karena hari itu dia mendengar suara Tuhan yang menurut saya hari itu kan pasti orang lain akan berkata ini sesat pasti. Karena dia disuruh mempersembahkan anaknya Isa. Dan itu seperti penyembahan berhala di zaman itu loh. Iya kan Pastor kan. Tiba-tiba dengar suara Tuhan nih. Tapi belum ada Taurat loh. Belum ada Taurat. Belum ada Taurat loh. Iya. Taurat kan kitab Keluaran. Iya, cuma kan sepertinya nih Pastor ya. Sepertinya ini kan, waduh suara Tuhan ini kok. Ya memang bertentangan dengan keinginan, kesukaan ya. Pasti dia sayang dengan anaknya. Itu suara dia Tuhan, lebih sayang anaknya dibandingkan dengan onta dan keledai dan istri mungkin. Jadi dia waktu diminta itu mungkin pasti syarat kedua sudah lolos. Tidak sesuai dengan keinginan. Pasti pengennya dia anaknya dibesarkan sampai dewasa tentunya. Tapi harus dipersembahkan. Tapi yang tadi saya lagi bingung. Lah kalau misalnya terjadi, apakah ada terjadi tuh? Tiba-tiba sepertinya di masyarakat kan berkata, wah itu bukan suara Tuhan, itu kan penyembahan berhala itu. Ini pasti juga apakah hati Abraham goncang hari itu
waktu dengar itu? Karena kemarin minggu lalu saya dengar Pastor Hengki juga khotbah soal. Nah ini menarik Abraham nih. itu. Ini saya sebenarnya juga mau bahas tentang ini. Nah, oke. Makanya mendengar suara Tuhan itu bagus. Iya. Jadi kalau saudara lihat di kitab Kejadian pasal 22 ayat 1, itu menarik sekali. Kita lihat pastornya 22 ayat 1. Kejadian, saya mau khotbahkan ini nanti kalau sudah ada kesempatan lagi. Kejadian 22 ayat 1 ini ternyata bagus sekali ayat ini. Setelah semuanya itu, Allah itu mencoba Abraham. Kata mencoba itu menguji. Nah, kata menguji itu ternyata kalau dilihat dalam bahasa aslinya adalah seperti Tuhan ingin menaikkan panji-panji dalam hidupmu. Jadi Tuhan itu menguji saudara. Kalau saudara sedang mengalami ujian hari ini, Tuhan itu sedang ingin mengangkat hidupmu. Promosi. Ya. Mengangkat panji-panji dalam hidup, mempromosikan hidupmu. Nah, kenapa kok Tuhan ingin mempromosikan dia? Karena Tuhan ingin Abraham dikenal sebagai bapak segala bangsa. Dari peristiwa nanti kejadiannya dia mempersembahkan Ishak, itu akan menjadi peristiwa Abraham, kita berkata, keturunanmu akan dikenal seluruh dunia. Menduduki seluruh bumi dan menduduki kota-kota musuhnya. Sampai hari ini orang Yahudi pegang keuangan di dunia loh. Gara-gara kejadian 22 ayat 1 ini. Nah, sekarang lihat bagus nih. Setelah semuanya itu, kata semuanya itu adalah setelah Abraham itu melewati banyak proses. Jadi ujian Tuhan meminta Ishak dalam hidup Abraham itu tidak akan mungkin ditawarkan di awal. Karena kalau Abraham diminta Ishak di awal, ya pasti dia murtad tinggalkan Tuhan. Alah, Tuhan mintanya aneh-aneh. Ini perjalanan Abraham sudah keluar dari Ur Kasdim. Abraham sudah nanti punya anak namanya Ismail. Abraham nanti nyebut istrinya adalah adiknya, depan Abimelek, depan Firaun. Peristiwa Sodom Gomora dilewati. Setelah 25 tahun dia akhirnya punya anak namanya Isa. Nanti diperkirakan Isa waktu dipersembahkan itulah usia 30. Kenapa 30? Karena itu usia Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, jadi setelah Abraham itu melewati perjalanan rohani bersama dengan, makanya firman berkata, setelah semuanya itu, baru ujian yang terakhir nih, yang akan membuat nama Abraham dikenal seluruh dunia. Tuhan mencoba menguji Abraham. Dan dia berfirman, ini kata-kata Bosli, dan dia berfirman kepadanya, Abraham, disebut satu kata, Abraham, enggak dua kali. Karena ujian nih, Abraham. Nanti ada artinya, Abraham satu kali. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham. Abraham jawabnya apa, Pastor? Hineni. Ya Tuhan. Bahasa Inggrisnya adalah Here I am God. Kata hineni itu ternyata dalam, Pastor Mike. Kata hineni itu artinya adalah, ya Tuhan, ini aku mendengar, dan kau minta apapun saja, aku akan lakukan, tidak berbantah-bantah, roh jiwa tubuhku siap, total surrender. Itu kata hineni. Berat itu, Pastor. Ini belum minta loh. Baru ayat 1 loh. Jadi ayat 1 itu sudah membahas kata hineni. Nanti ayat 2-nya ngucap, berfirmanlah Tuhan. Setelah ngomong hineni, berfirmanlah Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yang Ishak, pergilah ke gunung Moria, persembahkanlah sana. Tapi hineni Abraham tuh, ya Tuhan, aku mendengar, aku siap melakukan apapun permintaanmu. Saya waktu dengar kata-kata ini hebat ya. Belum ada permintaan sudah siap. Apapun yang kau minta, aku siap. Artinya pada saat Abraham bawa Ishak, itu sudah tahu belum? Dia siap. Sudah siap dia. Karena kitab Roma pasal 4 atau 3 berkata, Ishak itu sudah mati di dalam hatinya. Karena ujian ini untuk melihatkan the true Abraham. Siapa sebenarnya Abraham yang di dalam hatinya? Ishak atau Tuhan? Dan Ishak itu sudah mati di hati Abraham. Artinya ini orang siap banget. Makanya kata mendengar itu sebenarnya bagus. Salah satu orang Israel hari ini kan Shema Israel kan ya. Adonai Elohim dan segala macam. Dengarlah Tuhan Allahmu Israel, Allahmu adalah Allah yang esa. Kata mendengar itu artinya dalam. Kau mendengar dan kau siap taat di dalamnya. Engkau mendengar, kau siap menerima resiko permintaannya apapun. Susah ternyata. Yang punya nama Hineni itu berat tuh. Saya tahu itu ada yang punya nama Hineni juga. Iya. Nah, akhirnya kan kita ngerti bahwa Abraham ini adalah orang yang belajar mendengarkan Tuhan. Nah, nanti saudara, nanti ada khotbahnya lagi. Abraham itu pada saat disuruh pertama kali keluar dari Ur Kasdim itu dia nggak taat loh. Iya.
Karena ikut bapaknya Bapaknya yang memimpin. Terah, yang Ya. artinya delay. Dan itu ternyata berhenti, tidak langsung pergi ke Kanaan. Bapaknya memimpin Abraham keluar dari Ur Kasdim pergi ke Haran. Dan Abraham terhenti di sana berapa? 15 tahun di Haran. Karena Haran itu tempat perdagangan. Di Ur Kasdim adalah tempat membuat patung-patung, membuat berhala. Jadi bapaknya bawa berhala yang dibawa ke Haran dijual beli. Tapi selama 15 tahun di Haran itu Abraham tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tuhan gak marah sama Abraham. Begitu Terah yang artinya delay mati, baru Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, disuruh keluar dari Haran, dan akhirnya Abraham masuk ke Kanaan. Berarti itu masuk nih pertanyaan keempat tuh Pastor. Bagaimana menjaga suara Tuhan berarti? Betul. Supaya terus berbicara dalam kehidupan kita. Taat. Kenapa Abraham terhenti? Karena dia tidak taat. Dia sudah mendengar, tapi dia tidak taat. Dia sudah mendengar, tapi dia mengizinkan Terah atau bapaknya yang memimpin. Akhirnya nggak sampai. Iya. Makanya seringkali ada juga perkataan delay obedient itu adalah disobedient. Ketaatan yang tertunda itu sebenarnya adalah ketidaktaatan. Oke, Pastor. Pastor, saya pernah dengar juga seperti ini. Sebenarnya yang Tuhan mau itu kan bukan Taurat ya. Yang dia mau itu adalah kita mendengarkan terus suara akan Tuhan. Sejak dari zaman Abraham, Tuhan tidak pernah kasih Taurat juga. Karena dia pengen supaya kita terus mendengar relation dengan Tuhan. Baru di zaman Musa, baru hukum dikeluarkan. Nah, itu gimana kira-kira Pastor? Ini di luar dari pertanyaan-pertanyaan dari sini. Tadi saya cuma ingat tadi ada. Kenapa kok Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada Musa? Tahu nggak? Tahu idenya Tuhan di mana, tahu nggak? Belum, Pastor. Kenapa kok sampai dibawa ke Gunung Sinai dan akhirnya Tuhan menurunkan 10 perintah Allah kepada Israel atau kepada Musa? Bukan cuma Musa tapi pada Israel. Kenapa? Karena Israel 430 tahun hidup di dewa pagan. Di Mesir. Selama 430 tahun. Jadi orang Israel itu tidak bisa membedakan. Di Israel tuh, di Mesir tuh ya. Kalau saya pernah nonton film The Prince of Egypt atau apa segala macam. Itu mamah tidur sama anaknya. Laki sama laki. Sodom terjadi. Anak kecil ditiduri dan segala macam. Kawin kontrak dan segala macam. Itu dewa pagan. Nah, Tuhan tidak mau memiliki umat yang cemar. Tahu Pastor? Nah, padahal selama 430 tahun itu orang Israel melihat semua perbuatan yang keji di depan mata mereka. Dia itu dewa pagan. Yang ada di Mesir di zaman itu. Dan Pastor kan tahu sendiri kan, di Mesir itu kan dewanya nggak cuma satu. Banyak sekali kan. Nah, makanya nanti 10 tulah itu adalah 10 dewanya dia yang akhirnya dikalahkan sama Tuhan. Betul. Ya kan? Nah, karena Tuhan tidak mau umatnya hidup cemar. Kata kudus itu adalah kados. Kata kados itu adalah to be set apart, dipisahkan. Makanya Tuhan harus memisahkan bangsa ini. Makanya kan orang Yahudi, orang Israel zaman itu tidak boleh kawin dengan orang di luar Israel. Supaya apa? Supaya mereka itu kudus. Kenapa? Supaya nggak bercampur dengan penyembahan dewa pagan. Terjadi dengan siapa? Salomo. Begitu dia menikahi di luar Israel, akhirnya Salomo menyembah berhala. Itu maksud Tuhan ke sana. Makanya turunlah 10 perintah Allah. Sebagai apa? Sebagai guidance. Ini guidance-mu. Supaya hidupmu gak cemar. Kamu gak boleh berzina. Kamu tidak boleh mencuri. Kamu tidak boleh berdusta. Kamu tidak boleh mengingini milik orang lain. Kamu hormat orang. Itu guidance. Hidupmu tuh seperti ini loh. Bahkan ada yang percaya nih. Rabi ya. Hukum Taurat itu sudah ada sejak kapan kamu tahu? Ini tafsiran ya. Bukan fakta ya, tapi saya percaya banget. Sejak dari diciptakan Taman Eden, di mana pohon kehidupan itu adalah hukum Taurat. Saya cukup kaget tuh dengar kata-kata itu. Jadi gak mungkin hukum Taurat itu dicabut. Kan Alkitab berkata, kitab Yeremia, aku menuliskan Taurat itu di dalam hatimu. Makanya kalau ada orang tanya, kalau misalnya orang tuh nggak pernah dengar nama Yesus, tinggal di gunung, tinggal di gua, bagaimana dia bisa terima keselamatan? Taurat itu akan menghakimi mereka. Di mana? Di hatinya. Jadi Taurat itu idenya adalah supaya umatnya itu kudus. Turunlah perintah. Itu, Pastor. Oke, saya ingat lagi soal di zaman, contoh di zaman Samuel, Pastor. Kan Tuhan tuh kan waktu bangsa Israel minta seorang raja. Dan Tuhan kan jengkel sekali. Kenapa? Karena
Tuhan tuh maunya aku yang merintah, pokoknya aku ngomong apa. Akulah rajanya. Ya, Tuhan yang raja dan apa yang dia omongkan itu kamu dengerin aja gitu loh. Sedangkan mungkin dari itu bangsa Israel berkata kita butuh seorang raja yang memimpin kami, Seperti yang ngasih bangsa tahu lain. hukum-hukum seperti bangsa yang Seperti lain. bangsa lain. Iya. Nah, seringkali kita ini tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita pengen yang sudah pokoknya yang apa ya, benar gak sih pemikiran gitu? Betul juga. Tertulis, pengen cuma ya pengennya tertulis. Tuh yang kelihatan aja. Kalau Tuhan kan nggak kelihatan. Kelihatan takut semuanya. ada guntur, ada lintar. Iya. Benar juga. Padahal Tuhan tuh mau jadi raja, tapi karena mereka menolak Tuhan, akhirnya lahirlah Saul. Dan akhirnya Saul itu yang akhirnya membuat Israel juga tidak baik. Iya. Ya kan? Istilahnya kan itu kan Saul itu kan lahir karena tuntutan rakyat. Istilahnya begitu. Nah, kalau kembali juga ke Taman Eden, pastor saya masih ingat lagi. Sebenarnya hukumnya hari itu sederhana sekali di Taman Eden. Pokoknya apa yang Tuhan katakan nggak boleh ya jangan dikerjakan. Kalau selama dia tidak berkata itu bermasalah, harusnya kan orang nggak pakai baju, telanjang. Tapi waktu Tuhan nggak berkata itu masalah, tidak jadi masalah tuh, pastor. Tapi pelanggaran pertama kali Adam itu apa? Tidak mendengar. Ya kan? Pertama kali tidak mendengarkan suara Tuhan adalah Adam dan Hawa di Taman Eden. Ngomongnya jelas, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau engkau makan buah itu pasti engkau mati. Dan untuk pertama kalinya manusia tidak mendengarkan. Kata mendengar ada unsur taat. Dan dia tidak taat. Dan akhirnya mati. Kata mati bahasa Ibrani adalah terpisah dari Bapa, dari sumber. Itu kata mati. Oke. Makanya dia dibuang dari Taman Eden. Oke, pastor. Kita jawab lagi pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana sih cara mengetahui bila suatu ide atau ada suatu dorongan berasal dari Tuhan atau dari diri sendiri? Kalau ada suatu ide muncul untuk mengerjakan sesuatu atau apapun itu, Tuhan tidak berbicara sih, tapi tiba-tiba muncul ada ide aja gitu. Aku mau kerjakan ini ya, aku mau kerjakan ini, terus tiba-tiba itu dikerjakan. Nah, sejauh mana kita bisa tahu itu ini dari Tuhan atau dari diri sendiri atau ya it's okay ya jalani aja gitu? Atau gimana, Pastor? Karena gini, memang pada saat di awal kita seringkali mungkin akan terlalu bias. Ini benar dari Tuhan apa enggak? Sama-sama bagusnya, sama-sama baiknya, sama-sama enggak melanggar firman, sama-sama enggak dosa kan? Kalau kita melanggar firman enggak dosa kan jelas ya. Oke. Ini kan baik, misalnya melakukan A atau masuk kuliah arsitek atau tidak, itu kan baik, enggak ada yang salah. Nah, itu bagaimana? Nah, seringkali kita ini akan bisa ngerti, Pastor Mike. Itu kata Alkitab bagus sekali. Pada saat gandum dan ilalang itu ditabur, biarkan mereka itu bertumbuh. Jangan dicabut ilalangnya. Kenapa? Karena kamu tidak bisa membedakan antara ilalang dan gandum. Kapan kita bisa membedakan? Pada saat lihat buahnya. Dalam hidup kita sama. Kadang mendengar suara Tuhan itu bukan seperti membalikkan tangan. Kenapa hari ini saya bisa bicara itu suara Tuhan? Karena saya akhirnya lihat buah hidup saya. Ternyata jadi hamba Tuhan itu memang benar panggilan. Oke. Nanti yang kedua, ternyata saya keluar itu betul panggilan Tuhan. Iya. Setelah lihat apa? Buahnya. Ya kan? Nah, makanya kan tidak semudah itu. Di awal memang apakah di awal tuh ragu apa enggak? Ya bisa ragu. Saya pun ngalami. Benar enggak ya keluar dari gereja itu benar enggak ya? Salah enggak ya? Apa enggak salah ya? Apa enggak dikata pemberontak ya segala macam ya? Gimana ya? Itu pertimbangan kan banyak gitu loh. Iya. Nah, itu juga peristiwa yang kedua itu sebetulnya juga Tuhan bicara melalui mimpi juga. Waktu itu istri saya. Nah, itu juga makanya dalam hidup itu ya, saya waktu dengar kata di pagi kata ada sekitar lebih dikurang dari 10 kairos dalam hidup kita. Itu betul saya lihat. Tak lihat hidup saya. Betul loh. 1, 2, itu cuma 4 kairos, 4 atau 5. Iya. Yang di situ kita harus ngerti dan harus ngeraba, jangan buru-buru. Harus ngerti bahwa kehendak Tuhan. Dan itu seperti ujian yang harus kita siapkan dari sebelumnya. Nggak bisa saat-saatnya orang Jawa bilang langsung bisa lolos di ujian-ujian persimpangan-persimpangan seperti itu ya, Pastor Mike, waktu kita bicara tentang Bileam, sudah dengar keledai bicara. Kok dia nggak ngerti bahwa Tuhan sedang bicara? Padahal Tuhan sedang ngomong, kamu mau kemana? Mau ketemu sama Balak, Raja Midian.
Tuhan ngomongnya apa? Jalanmu menuju kebinasaan. Jelas kan? Iya, Tapi ini nggak bisa taat. Dikuasai dengan nafsu, dikuasai Pingin dengan uang. Syarat dengan harta. Nah itu tadi yang saya bilang, noise terlalu keras. Cinta akan uangnya lebih besar. Wah kan nggak salah, atau Tuhan cuma salah. Ketemu nggak boleh. Padahal untuk seorang Petrus cukup sekali ayam berkokok 3 kali sudah bicara buat hidupnya. Langsung dia bertobat. Ingat omongan Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu akan nyangkal aku. Selesai. Petrus langsung bertobat. Banyak orang Kristen mungkin hari ini ayamnya sudah berkokok 4, 5 kali, 6, 7 kali apa, tetap tidak mendengarkan. Iya. Tuhan sudah bicara sebenarnya lewat semua keadaan, semuanya. Ayam, keledai. Ya kan? Nah, melatihnya itu berarti gimana, Pastor? Melatih supaya bisa mengerti, menangkap, bukan hanya mendengar berarti ya, tapi bisa menangkap bahwa aku ngerti nih, ada aku kerjakan ini. Ini dari pelajaran ini ya. Semakin kita banyak memikul salib dan sangkal diri dalam hidup kita akan bisa ngerti pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ada orang-orang kalau sudah dekat dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan, pikul sangkal diri, nanti lama-kelamaan kerinduannya itu seperti kerinduan Tuhan. Oh itu keren lagi tuh Pastor Mike. Dorongannya seperti dorongan Tuhan. Roh Kudus mendorong aku ke sana. Sudah selaras. Seirama. Yang Pastor Mike dulu pernah cerita tentang bandul jam tuh. Iya. Begitu dia dikasihkan ada 2 bandul jam yang detaknya berbeda begini, yang kuno itu. Begitu di atasnya dikasih kasih kayu, lama-lama selaras. Iya. Sama kita dengan Tuhan. Kalau kita jalan dengan Tuhan terus pikul salib sangkal diri, lama-lama hati Tuhan kita bisa ngerti. Bahkan ide atau dorongan dalam hatinya itu berasal dari Tuhan. Okay. Itu perjalanan lagi itu yang bisa mencapai kesana. Yang harus dibangun setiap harinya itu ya Pastor tadi ya, supaya itu suara terus terjaga di dalam kehidupan kita. Suara itu semakin lama semakin jelas. Yes. Tidak noise yang jelas. Kayak Biliam itu kan noise-nya yang lebih keras. Cinta uangnya lebih keras. Pingin hartanya yang gila adalah Biliam bisa kasih nasihat kepada Balak. Kamu kalau mau menghukum Israel, karena dia udah mencoba berapa kali, Tuhan tidak menghukum Israel. Tidak mau. Masukkan perempuan-perempuan Midian ke dalam kemahmu supaya Israel berzina. Itu kan jahat. Berarti kan noise-nya dia kan keras sekali. Dalam hidup orang Kristen banyak noise. Iya, Pastor. Oke. Tadi kita sudah tanya itu, ke pertanyaan berikutnya nih. Saya sudah doa terus, tapi kok belum dengar jawaban dari Tuhan. Sudah doa terus nih Pastor. Saya nggak tahu nih doa aja seperti apa. Apakah memang sudah puasa atau ada kadang orang merasa sudah doa terus padahal nggak doa. Nah, jawab nih Pastor, ini bagus nih, dalam sekali ini. Saya lagi mencerna perkataan ini. Saya bacakan yang pertanyaan tadi. Saya sudah berdoa terus, tapi kok belum dengar jawaban dari Tuhan. Suatu kali Ibunda Teresa didatangi sama wartawan. Dan diinterview Pastor Mike. Coba ini direnungkan Pastor Mike. Ini dalam sekali, sampai saking dalamnya saya sampai bertanya-tanya, susah mencernanya. Diinterview Bunda Teresa bertanya dan berkata, Bunda, ini Bunda Teresa yang di Kalkuta. Saya pernah ke sana. Apa yang Anda katakan kepada Tuhan saat engkau berdoa? Bunda Teresa ditanya. Kemudian Bunda Teresa menjawab, saya nggak berkata apa-apa kepada Tuhan. Saya hanya mendengarkan saja. Kemudian si interviewnya, wartawan ini bertanya lagi. Oke, kalau Bunda hanya tidak berkata apa-apa, hanya mendengarkan saja. Dia tanya, oke Bunda. Lantas oke Bunda. Tuhan tuh ngomong apa sama Bunda? Dan Bunda Teresa menjawab lagi. Tuhan tidak ngomong apa-apa, dia hanya mendengar. Nah, ya gimana? Pusing nggak? Aku aja pusing. Saling mendengar, saling nunggu mendengar. Terus, benar, belum selesai. Belum. Tuhan tidak berkata apa-apa, dia hanya mendengar. Terus ditambahin kata-kata. Dia berkata nih. Sebelum wartawan itu bertanya lebih lanjut, si Bunda Teresa langsung bicara. Kalau kamu tidak memahami ini, kata-kataku ini, aku tidak dapat menjelaskan kepadamu. Dalam ini. Iya. Aku nggak ngomong apa-apa, hanya mendengar. Tuhan ngomong apa Bunda? Tuhan nggak ngomong apa-apa, dia hanya mendengar. Jadi kayak orang fellowship, orang pacaran, pegang tangannya,
adem, langsung ngerti. Oh lagi sedih nih. Hmm. Nggak perlu ngomong, tapi ngerti. Iya. Gaungnya tuh kedengaran. Kamu sama istrimu, saya sama istriku. Iya. Masuk rumah deng. Nggak perlu ngomong, udah wajahnya nggak enak. Mesti ada masalah ini. Kok tiba-tiba lagi bersuka cita, wajahnya berubah. Oh lagi ada yang ngalami sesuatu ini. Itu kan tidak perlu bicara dan tidak perlu dengar suara. Iya. Dan dia ngomong, Bunda, kalau kamu tidak memahami ini, aku tidak bisa menjelaskan ke kamu. Bunda ngomong apa sama Tuhan? Enggak, aku hanya mendengar. Tuhan ngomong apa sama Bunda? Tidak, dia hanya mendengarkan. Jadi bahasanya apa? Bahasa hati. Dalam semester naik. Dari situ berarti kita mesti kasih tahu juga nih sama semua orang-orang anak-anak Kristen juga nih, orang-orang Kristen, bukan cuma orang Kristen loh. Berarti ya, Pastor. Iya. Bunda Teresa pun juga Bunda dengan Teresa. Kedalamannya tidak menghalangi agama dan sebagainya untuk orang itu bisa begitu punya relation yang dekat dengan Tuhan sebenarnya. Saya waktu ke Kalkuta, Pastor Mike. Iya. Wah, pelayanannya dampaknya sampai dicontoh berapa puluh negara. Iya. Punya bus, punya pabrik roti, punya apa semua dari seorang wanita yang sederhana dari Inggris mengikuti panggilan Tuhan. Iya. Hanya menyelamatkan orang kusta dan orang mati yang dying di Kalkuta. Tiba-tiba punya dampak segede itu. Dan kata-katanya sebenarnya saya waktu terenungkan firman berkata ini, aku tidak mendengar, aku tidak ngomong apa, hanya mendengar. Tuhan ngomong apa? Tuhan juga tidak ngomong apa, hanya mendengar. Jadi bahasanya itu kayak bahasa hati. Itu kan? Iya, iya. Itu kan kayak suami istri atau seorang yang sedang jatuh cinta kan? Gak perlu berbicara tapi kau tahu maksudnya. Itu termasuk mendengar Tuhan tuh. Jadi saudara yang sudah doa terus tapi belum dijawab dari Tuhan, ya memang jawabannya beda ya. Susah juga nih jawabannya belum ngomong. Iya, memang belum ngomong, mesti mendengarkan terus. Ya, tapi kita kan ngomong juga Pastor ya, maksudnya kalau kamu ketok ya kamu harus terus ketok. Ya sampai pintu Tuhan terbuka. Pintu terbuka. Tuhan akan buka suatu kali nanti. Dan Wahyu juga 3:20 berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, kalau ada orang yang mendengarkan suaraku. Ternyata banyak anak Tuhan tidak bisa mendengarkan. Iya, waktu dia mulai ketuk pelan-pelan terus. Atau kadang sudah bicara dan kok nggak ngerti. Nah itu. Ya kan, kayak Biliam. Iya. Apakah Tuhan kurang ngomong sama dia? Iya. Sampai keledai, sampai ngomong begitu. Itu istilahnya Tuhan ngomong deh, kamu bebal banget deh. Keledai bicara aja kok nggak ngerti kalau aku sedang bicara. Keledai bicara kok nggak ngerti bahwa jalanmu tuh jalan yang salah. Iya. Masih tanya lagi. Bener nggak Tuhan? Iya. Jangan-jangan ini sudah dijawab sebenarnya. Sudah dijawab cuma dengan berbagai macam cara yang tadi Tuhan bisa. Nah, kadang kita mematok Tuhan harus audible. Nah, itu. Dalam seumur hidup saya aja audible aja jarang saya. Jarang. Mungkin 1 kali saya. Tapi lewat mimpi, lewat ya apa ya, kayak mimpi, vision, lihat sesuatu keadaan tiba-tiba bicara, hati dari nurani kita, firman Tuhan. Alam bicara, alam itu berteriak menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Oke Pastor, ini tinggal 1-2 pertanyaan lagi. Kapan kita harus tanya Tuhan, Pastor? Apakah semua hal atau hal-hal penting saja? Karena di Yesaya 30 ayat 1 dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi kan ada kekhawatiran nih Pastor, kalau saya nanti masuk dalam suatu rancangan atau saya memikirkan suatu pekerjaan, tadi seperti contoh ide-ide yang tadi kita sempat tanyakan, ada dorongan-dorongan dari Tuhan, ternyata waktu saya kerjakan itu enggak dari Tuhan. Ya kan bisa dikatakan celaka nih. Ya kan? Dosanya bisa bertambah-tambah nih dengan mengacu pada ayat ini Pastor. Jadi apa sih, kapan saya harus tanya Tuhan? Akan semua hal atau tanda petik hal-hal yang penting aja? Kalau saya menganjurkan semua hal. Semua hal. Oke. Ya, memang kan kita tidak terus menunggu. Kok nggak ngomong Tuhan nggak jawab, nggak bisa. Iya. Nah, kenapa? Saya memakai firman di Amsal 3 ayat 6 yang berkata, akuilah dia di dalam segala lakumu. Everything. Semua. Kau berbuat apa saja, akui. Kalau bahasa Inggrisnya berkata acknowledge him.
Kenali dia, nyatakan kepada dia, bicaralah kepada dia di dalam semua perbuatanmu. Kemudian ayatnya ngomong bagus, maka dia akan meluruskan jalanmu. Walaupun Tuhan gak jawab, Pak, ya ngomong aja, Tuhan aku mau tesis nih, bantu ya, tolong ya. Udah, tanpa kita dengar jawaban atau tidak, saudara mau pergi, mau tidur, mau kemanapun, Tuhan aku mau tidur, Tuhan aku mau. Misalnya ini ada case yang tadi, misalnya contoh case besar Kairos tadi, persimpangan. Saudara menentukan jodoh atau menentukan pekerjaan, ya saudara harus sertakan Tuhan dalam segala lakumu. Waktunya doanya lebih banyak mungkin ya, waktu duduk diamnya dulu untuk menantikan sehingga lebih jelas suara itu. Jadi kita harus menyertakan Tuhan di setiap laku kita begitu. Itu namanya apa, Pastor? Kerendahan hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin itu adalah aku tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Itu kata miskin. Jadi bukan hal yang besar-besar aja, Pastor. Karena seringkali saya dengar juga kita bisa tersandung malah dengan batu-batu yang kecil. Nah, itu kan bisa berbahaya kalau kita sampai berkata, oh pokoknya urusan kerjaan aja saya tanya Tuhan. Kalau yang lain mah saya bisa ngerjain sendiri. Padahal kita ngomong bahasa Indonesia lebih jelas nih. Acknowledge him in all your ways. Akuilah dia di dalam segala lakumu. And he will direct your path. Dia akan meluruskan jalan. Kalau saya lebih suka cerita semua ke Tuhan. Sekecil apapun. Tapi tidak harus menunggu harus menunggu berhari-hari, enggak lah. Kecuali hal-hal yang tadi lebih urgen, lebih penting ya. Lebih berat mungkin ada konsekuensinya atau apa yang mesti ke depannya kita mesti lebih banyak waktu ya, Pastor. Kalau saya kenapa pakai ayat ini ngelatih saya buat saya pribadi untuk belajar rendah hati. Saya untuk menyertakan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup saya. Itu kerendahan hati. Saya nggak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Intinya cuma begitu saja. Kalau hidup saya begitu. Oke, Pastor. Yang terakhir ini, bagaimana sih berjalan bersama Tuhan? Hal-hal yang harus diperhatikan, apa yang saya harus perhatikan supaya saya bisa terus berjalan dengan Tuhan? Mungkin hal-hal yang lebih ke praktis mungkin, Pastor, yang bisa dilakukan oleh jemaat. Saudara mau jalan dengan Tuhan, yang pasti yang yakin firman berkata, jangan lupa merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Maka kalau seperti pohon tanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Itu Mazmur berkata begitu. Yosua 1:8 berkata, janganlah firman Tuhan itu lenyap dari mulutmu, tapi perkatakan itu pagi dengan siang dan malam. Artinya firman itu harus kau renungkan. Itu praktikal banget. Yang sesuatu yang kau tidak boleh hilangkan untuk kau berjalan dengan Tuhan. Nanti kemudian kedua, punya waktu saat teduh pribadi dengan Tuhan. Tadi pagi saya dengar satu khotbah, Pastor. Ada satu hamba Tuhan sangat terkenal di India, sudah meninggal. Dia salah satu jenderal Tuhan terbesar yang membangkitkan kegerakan besar di Afrika. Yang melahirkan Benson Idahosa yang membangkitkan orang mati 30 atau 13 orang. Yang melahirkan Bapak Adeboye itu yang sekarang gerejanya gereja terbesar di dunia, jumlah jemaatnya hampir 12 juta. Bayangin tuh, satu penduduk kota aja nggak ada. Semarang kita cuma 3 juta, 2,5 juta ya kan? Itu bayangkan, itu melahirkan orang ini. Nah ini adalah seniornya yang sudah meninggal. Suatu kali diajak doa, pastor namanya siapa, susah kata-katanya. Pastor tolong mimpin doa. Begitu dia mimpin doa, kan sudah siap ya. Paling kan lihat berapa detik, 2 menit, 1 jam nggak selesai, Pastor. Mimpin doa. Tunggu 2 jam nggak selesai. 3 jam nggak selesai. 4 jam nggak selesai. Kabur semua, hilang semua. Di situ bapak yang itunya, siapa namanya itu, berlutut situ 5 jam, Pastor. Doa makan. Waduh, makan sudah dingin semua. Sekarang orang teriak-teriak ibadah harus 30 menit. Harus 1 jam. Ini 5 jam. Kamu orang bilang freak, enggak. Ini orang jalan dalam sekali dengan Tuhan. Ayo gimana? Smith Wigglesworth berkata apa? Berapa lama kamu berdoa, Smith? Aku tidak pernah berdoa lebih dari 30 menit. Tapi aku tidak pernah melewatkan waktu 30 menit tanpa doa. Artinya setiap saat dia berdoa. Ya, jadi sudah ngerti lah. Almarhum juga seringkali berkata, kamu tahu nggak Ingki?
Aku pun sedang ngobrol sama kamu ya. Aku nih hatiku sedang ngecun sama Tuhan. Oh, gimana caranya? Itu keren loh. Saya lagi berdoa, Tuhan, enak tuh sebenarnya. Lagi ngobrol, lagi pergi, lagi apa, hatinya ngecun ke Tuhan. Seperti channel radio itu. Iya. Frekuensinya bisa disamakan gitu. Jadi saat aku sedang ngobrol begini bisa dengar Tuhan bicara sesuatu. Itu keren. Itu seperti seorang hamba Tuhan yang punya, namanya siapa? Brother Murray nggak salah. Dalam segala keadaan kamu bisa merasakan Tuhan di sekitarmu. Nah itu praktikal aja, harian sertakan Tuhan, harian baca firman, berdoa, itu sudah jadi makananmu sehari-hari. Pokoknya sadar bahwa Tuhan itu ada di sekitarmu, ada dekat denganmu, sertakan dia, acknowledge him dalam setiap lakumu. Nanti kan sudah akan ngerti, Tuhan bicara, Tuhan intervensi, Tuhan beritahu, Tuhan ngomong. Tuh. Mungkin tadi ayat itu mungkin berbicara yang Yesaya 30 ayat 1 itu mungkin karena kesombongan itu ya. Wah, aku pengen masuk mengerjakan segala sesuatu pokoknya sesuai dengan kekuatanku sendiri, sehingga dia muncullah berkata celakalah kamu anak-anak manusia. Jadi lahirnya dari kesombongan, dari human might, kekuatan manusia. Oke, Pastor. Ada jemaat yang tanya ini, saya pengen kangen sama Tuhan lebih lagi. Gimana supaya bisa kangen sama Tuhan lebih lagi, Pastor? Orang kalau masuk dalam hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu jangan dipikir harus nyanyi-nyanyi gitu ya. Orang masuk dalam hadirat Tuhan, entah dalam doa, entah saat teduh, entah sedang baca Alkitab, entah pada saat saudara sedang mendengarkan firman. Saya tuh kalau sudah dengerin firman, kalau sudah kasih makan roh saya tuh, saya bisa gila cari terus firman. Jadi kangen. Iya. Semakin kita menjauh malah kita jadi nggak pengen terus. Nggak kepingin Tuhan, nggak pengen dekat. Semakin kita nih dosa, kita berkata dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi supaya kita ini tidak kehilangan kangen dengan Tuhan, ya jangan ada dosa. Dosa itu bukan sesuatu seringkali yang besar. Kadang pride, kesombongan, minta diakui, minta dihormati, minta dipuji. Ya itu dikikis dalam hidup kita. Istilahnya disangkali. Iya. Jadi semakin hari kalau pengen semakin kangen, Bapak Ibu sekalian, dengan pasangan kita ya juga kayak seperti pasangan kita juga ya. Semakin kita luangkan waktu terus bersama, saling makin dalam hubungannya. Semakin kita terus zaman kita pacaran ingat gak? Iya. Rasanya kan kalau telepon berjam-jam nggak selesai. Iya. Tahu-tahu udah berapa jam gitu. Ya kan? Kalau sudah lama ndak dibangun, saudara, waduh repot ya. Kita mesti bangun terus hubungan dengan Cinta Tuhan. Cinta sudah hambar. Nah, ini repot. Saudara semua, itu yang kita bisa sampaikan dari semua pertanyaan-pertanyaan saudara. Saya harap bisa jadi berkat buat jemaat Hayat dan Ever Church, tapi juga khususnya buat keluarga semua. Teman-teman yang menyaksikan juga podcast ini. Pastor Hengki, untuk yang terakhir, mungkin sebelum kita tutup, ada satu kata-kata buat jemaat supaya mereka juga bisa terus mendengar akan suara Tuhan dalam kehidupannya sebagai penutup. Ya, Alkitab berkata, terlebih baik engkau mendengar daripada korban dan bakaran. Itu adalah sebuah jeritan Tuhan kepada setiap kita yang mau berkata bahwa mendengarkan itu lebih baik, memperhatikan itu lebih baik. Artinya apa? Tuhan ingin saudara tuh dengar suaranya. Jadi kalau Tuhan berkata di firman di 1 Samuel 15:22 berkata mendengarkan lebih baik pada korban, artinya Tuhan tuh kepingin bicara. Jadi carilah waktu, spend time lah dengan Tuhan, sediakan waktu khusus untuk kau mendengar. Kadang cuma diam, tanpa kau bicara apa-apa, seperti Mother Teresa tadi. Tapi tiba-tiba kau bisa ngerti, oh Tuhan sedang bicara A, B, C, D, E, F, G. Itu aja pesan saya. Sediakan waktu. Oke, Pastor, mari kita berdoa buat jemaat supaya mereka juga bisa mengalami atau mendengar akan suara Tuhan. Mereka juga belajar untuk dituntun oleh suara Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari silakan, Pastor. Bapak di surga, kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang kau berikan buat kami dalam podcast ini. Bapak berdoa untuk setiap jemaat, untuk siapapun yang mendengar, tidak hanya jemaat, tapi dimanapun mereka berada mendengarkan podcast pada saat ini Tuhan. Izinkan Tuhan kau buka telinga kami. Seperti saya berkata, mempunyai telinga seorang murid yang bisa mendengarkan suara daripada guru kami, gembala kami, raja kami dalam hidup kami.
sehingga kami bisa mendengar dan taat. Karena kata mendengar artinya adalah kami taat dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Supaya kami seperti domba, karena domba itu mengenal suara gembalanya. Mbak berdoa biar hari ini kami belajar akan sesuatu yang baru. Kau buka telinga kami, berikan hati seorang murid. Karena murid mau mendengarkan suara daripada gurunya. Mbak berdoa biar kau setiap telinga-telinga tertutup oleh karena noise, oleh karena suara-suara kebisingan dunia ini, mulai kau buat clear, kau buat jelas, sehingga tidak ada noise, tapi biar kami hanya mendengar voice atau suara Tuhan yang ada dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih Pastor Hengki sekali lagi buat waktu yang diberikan. Saudara semua, sampai jumpa minggu depan dalam Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang saudara ketahui akan memerdekakan saudara. Tuhan Yesus memberkati.